Halo anak-anak terus bangsa, bertemu lagi dengan Bapak Dedi Chandra Syayan. Bagaimana kabar kalian? Bapak berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang aproksimasi. Ya, jadi Bapak berharap semuanya tetap fokus supaya kamu dapat mengerti apa yang akan Bapak ajarkan dalam video pembelajaran ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, semuanya harus penuh perhatian supaya apa yang diajarkan dapat dimengerti. Seperti tadi di awal Bapak sampaikan, kita hari ini akan belajar aproksimasi. Apa sih sebenarnya aproksimasi ini? Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kamu sudah mengalami yang namanya aproksimasi, ya. Ketika kamu menemani orang tua kamu berbelanja mungkin di pasar tradisional, misalnya membeli buah-buahan dengan cara menentukan harganya, menimbang, ya, menentukan beratnya terlebih dahulu, lalu tentukan harganya seperti itu. Begitu juga dengan kamu ketika diukur tinggi badan kamu seperti itu. Nah itu semua namanya adalah aproksimasi. Nah anak-anak semua, jadi untuk aproksimasi ini kita akan belajar tentang satuan panjang dan juga tentang satuan berat seperti itu. Nah jadi apa sih maksudnya aproksimasi? Nah untuk aproksimasi sendiri, ya, untuk aproksimasi sendiri itu artinya pendekatan suatu ukuran dengan cara membulatkan hasil pengukuran tersebut seperti itu. Kenapa ya harus dibulatkan? Karena setiap pengukuran tidak ada yang hasilnya benar-benar tepat, bisa saja lebih, bisa saja kurang, seperti itu anak-anak. Jadi intinya adalah kita harus membulatkannya supaya kita dapat hasil atau menentukan berat ataupun tingginya, seperti itu anak-anak. Nah seperti yang di awal Bapak katakan, untuk aproksimasi sendiri itu kita gunakan pada saat kita menimbang, ya, menimbang suatu benda atau juga mengukur tinggi badan, seperti itu anak-anak. Jadi kalau untuk menimbang artinya satuan berat, untuk mengukur tinggi badan artinya adalah menggunakan satuan panjang, ya. Jadi kita akan gunakan satuan berat dan juga satuan panjang pada pembelajaran kali ini, seperti itu. Jadi anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar yang pertama, topik yang pertama adalah satuan panjang, ya. Apa sih sebenarnya satuan panjang itu? Nah, kapan digunakan untuk satuan panjang? Seperti kamu perhatikan, nah, kita gunakan pada saat kita mengukur tinggi badan dan juga pada saat kita mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris, dan juga bisa jadi kita mengukur tinggi pohon atau para pekerja untuk mengukur lebar atau panjang jalan, seperti itu anak-anak. Nah jadi untuk satuan-satuan panjang tersendiri kita akan gunakan beberapa alat untuk mengukur satuan panjang. Jadi yang kita kenal pada saat ini yaitu adalah meteran. Nah ini biasa digunakan pada orang-orang yang bekerja sebagai penjahit, ya, untuk mengukur kain. Yang berikutnya dia ada mikrometer, dan mikrometer ini untuk mengukur benda-benda padat yang kecil, dan artinya untuk menentukan skala yang lebih tepat lagi, artinya skala pengukurannya lebih tepat lagi, seperti itu anak-anak. Tapi nggak ada yang benar-benar tepat, ya, tapi nilainya bisa hampir mendekati akurat, seperti itu. Dan juga ada yang biasa kami gunakan namanya penggaris. Kalau penggaris ini sudah biasa kami gunakan. Dan juga ada lagi dia namanya meteran, ya. Meteran ini biasanya digunakan untuk orang-orang bangunan, ya. Dan selanjutnya ada lagi dia yang namanya jangka sorong. Nah jangka sorong ini hampir sama fungsinya dengan mikrometer tadi. Nah tapi ini lebih skalanya lebih jelas kelihatan, dan kamu bisa mengukurnya dengan mengukur benda dengan cara seperti ini atau dengan menggunakan alat ini. Seperti itu anak-anak. Inilah alat-alat yang akan kita gunakan nantinya untuk mengukur suatu benda. Mungkin untuk jangka sorong atau
eh, mikrometer, mungkin itu akan kamu gunakan ketika kamu di SMP belajar tentang fisika, seperti itu anak-anak. Nah, oke, anak-anak, untuk selanjutnya kita harus tahu dulu apa aja sih itu satuan panjang, ya. Apa aja sih satuan panjang. Jadi satuan panjang ini biasanya untuk menentukannya kita biasa gunakan dengan tangga satuan. Nah, ini yang harus benar-benar kamu pahami supaya kamu tahu untuk mengkonversi atau mengubah dari satuan panjang yang satu dengan yang lainnya, seperti itu anak-anak. Nah, jadi ada kilometer, ada HM, ada dekameter, ada M, ada desimeter, ada sentimeter, ada milimeter. Semua ini punya singkatan. Ya, jadi itu KM itu kilometer, HM itu hektometer, dan dam itu dekameter, dan seterusnya, seperti itu anak-anak. Ya. Nah, jadi bagaimana sih cara penggunaannya? Oke, sekarang kita perhatikan contohnya. Nah, untuk contohnya, tapi sebelum masuk ke contoh, kamu harus pahami jika turun satu anak tangga, dia akan kita kalikan dengan 10. Kalau 2 anak tangga berarti turunnya, ya kan, kita kalikan 100. Kalau 3 anak tangga dikali 1000, kalau 4 anak tangga dikali 10.000. Begitu dan seterusnya. Dan kalau naik, nah kalau 1 anak tangga naiknya, otomatis nanti kamu akan bagikan dengan 10, ya. Terus 2 anak tangga dibagikan dengan 100, 3 anak tangga dibagikan dengan 1000, dan seterusnya, seperti itu. Hampir sama dengan naik, cuma bedanya kali dan bagi, seperti itu. Jadi kalau turun kali, kalau naik dia bagi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk contoh soalnya. 20 km itu sama dengan berapa dekameter? Nah, jadi untuk caranya ini kita perhatikan pada tangga satuan. Kita perhatikan pada tangga satuan, kilometer ke dekameter. Nah, berarti kita lihat kita akan turun berapa anak tangga, ya. Kita akan turun berapa anak tangga, kamu perhatikan. Nah, 1, selanjutnya kita perhatikan lagi 2. Nah, berarti 2 anak tangga, otomatis kita harus bagikan atau kali. Ya, benar. Jadi kita kalikan dia dengan 100. Jadi 20 kali 100. Jadi hasilnya adalah 2000 dekameter. Jadi artinya 20 km itu sama dengan 2000 dekameter. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ambil contoh yang lainnya? Misalnya 200 cm itu sama dengan berapa desimeter? Nah, kalau kamu perhatikan pada tangga satuan, sentimeter ke desimeter itu hanya naik 1 anak tangga. Nah, naik 1 anak tangga berarti bisa kita buat dia dibagi. Benar. Ya, kita bagikan karena dia naik. Jadi 200 dibagi 10. Karena cuma 1 anak tangga yang naik. Ya kan? Nah, jadi hasilnya adalah 20 desimeter, seperti itu. Jadi 200 cm sama dengan 20 desimeter. Seperti itu anak-anak. Oke? Nah, itulah untuk satuan panjang. Bagaimana kalau misalnya untuk satuan berat? Nah, misalnya mirip-mirip, tapi kita harus tahu dulu untuk satuan berat itu biasanya kita akan gunakan, ya, kita akan gunakan timbangan. Kamu mungkin sudah pernah mengalaminya, menimbang berat badan, dan juga misalnya menimbang suatu benda. Sama halnya seperti ini di awal, seperti di pasar, untuk menentukan harganya, seorang pedagang akan menimbang beberapa buah-buahan. Kalau buah-buahan yang dijual, ya, untuk menentukan harganya, seperti itu anak-anak. Nah, jadi alat yang digunakan untuk mengukur berat ini apa aja sih sebenarnya? Jadi alat yang digunakan untuk mengukur berat itu, nah, jadi yang pertama, kamu bisa perhatikan pada layar, itu semua adalah untuk mengukur berat, seperti itu anak-anak. Oke. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana sih caranya mengkonversi atau mengubah satuan berat yang satu dengan kepada satuan berat yang lainnya. Nah, jadi ini hampir mirip dengan yang tadi, dengan satuan panjang, cuma di satuan berat ini namanya pastinya beda. Nah, ada ton, ada kuintal, ada kg, ada hg, ada DAG, ada gram, ada DG, ada CG, ada MG. Semua ini adalah singkatan, kecuali yang ton, kuintal, dan gram. Nah, yang ini punya singkatan yang lainnya seperti kilogram itu kg kilogram, hg hektogram, DAG itu dekagram, G itu gram, CG itu
sentigram, dan mg itu adalah miligram. Seperti itu anak-anak. Nah, bagaimana cara untuk mengkonversi atau mengubahnya? Sama seperti yang tadi, jika turun satu anak tangga, kita kalikan dengan 10. Jika naik satu anak tangga, kita kalikan dengan kita bagikan dengan 10, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, untuk menghitungnya, mirip dengan yang tadi, ya. Nah, tapi kamu perhatikan dulu, pada satuan berat ini ada satu yang kosong. Apakah itu tetap dihitung? Ya, benar, itu tetap dihitung. Tetap dihitung dalam turun atau naiknya anak tangganya, seperti itu. Oke, misalnya contohnya 2 ton sama dengan berapa hektogram? Ya, Hg itu hektogram. Nah, 2 ton berapa hektogram? Kalau perhatikan pada anak tangga, kita berada di ton dan kita akan turun ke hektogram. Jadi berapa anak tangga yang akan kita lalui? Oke, kamu perhatikan. Jadi anak tangga berarti kita kalikan 2 kali 10.000, seperti itu. Jadi 2 ton itu sama dengan 20.000 hektogram. Nah, jadi supaya lebih paham, kita perhatikan lagi contoh soal yang berikutnya. Nah, ini ada 15.000 mg. 15.000 mg itu sama dengan berapa gram? G itu gram ya. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi kita perhatikan kita berada di miligram nih. Nah, kita mau naik satu anak tangga pas satu, hitung ya, 1, terus 2, nah 3, ternyata 3 anak tangga yang kita lalui. Berarti artinya karena dia naik, berarti ya dibagi. Berarti 15.000 dibagi dengan, karena 3 tangga berarti dibagi 1.000. Nah, berarti 15.000 dibagi 1.000 sama dengan 15. Seperti itu anak-anak. Sangat mudah. Nah, jadi begitu cara mengukur satuan panjang dan juga mengukur atau menentukan satuan berat. Yang mengkonversikan ya, seperti itu, atau mengubah. Jadi anak-anak semuanya, caranya sangat mudah, kuncinya banyak berlatih ya untuk kamu semuanya, supaya kamu dapat semakin mengerti pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kamu. Ya, pastinya matematika itu banyak berlatih ya. Apakah yang dihafalkan? Sebenarnya bukan dihafalkan, tapi banyak latihan soal. Makin lama pasti kamu akan ingat dari tangga satuannya dan juga dari perkalian-perkaliannya, seperti itu anak-anak. Oke, anak-anak, mungkin sampai di sini aja dulu untuk pembelajaran kali ini. Tapi Bapak punya satu ayat untuk kamu, ya. Ayat untuk kamu itu terdapat pada Hosea 14 ayat 10. Dikatakan di situ, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.